Halo semuanya, selamat datang di channel tradisional. Pernah nggak sih lihat orang tua atau lansia di sekitar kita gampang banget capek? Jalan sebentar, naik tangga langsung ngos-ngosan. Banyak yang mikir, wajar, namanya juga sudah tua. Tapi benarkah sesederhana itu? Kelelahan berlebihan di usia senja bisa jadi sinyal tubuh ada masalah serius, bukan cuma soal umur. Jadi tonton video ini sampai habis karena informasi ini bisa jadi penyelamat hidup orang yang kamu sayangi. Smart people, let's begin. Penyebab pertama, masalah psikologis. Seringkali ini adalah hal yang tidak terlihat secara kasat mata, namun justru menjadi akar dari banyak keluhan pada lansia. Banyak orang mengira masalah psikologis hanya sekadar perasaan sedih, padahal efeknya bisa jauh lebih dalam dan kompleks. Masalah ini sering tersembunyi di balik senyum atau diamnya para lansia, tapi dampaknya sangat besar terhadap kualitas hidup mereka. Tidak jarang, mereka merasa tidak punya tempat bercerita atau sekadar didengarkan. Setelah pensiun, rutinitas berubah drastis. Anak-anak sibuk dengan keluarga dan pekerjaan masing-masing. Teman seangkatan banyak yang sudah tiada atau tinggal jauh. Kesepian itu nyata dan seringkali terasa sangat menusuk. Rasa kehilangan peran dan tujuan hidup juga bisa muncul, membuat hari-hari terasa hampa. Depresi pada lansia seringkali tidak disadari, karena muncul dalam bentuk keluhan fisik. Badan lemas, tidak ada tenaga, sulit tidur, atau nyeri yang tidak jelas penyebabnya. Mereka jarang mengeluh soal perasaan, lebih sering mengeluh soal tubuh. Kecemasan juga menjadi masalah besar. Tubuh terasa selalu tegang, jantung berdebar, napas pendek, bahkan kadang muncul rasa takut tanpa sebab yang jelas. Akibatnya, mereka merasa lelah terus-menerus, seolah-olah sedang berlari maraton tanpa garis finish. Stres kronis melepaskan hormon kortisol yang mengacaukan pola tidur dan menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, lansia jadi lebih mudah sakit, sulit pulih, dan merasa lelah sepanjang waktu. Tidur malam pun sering terganggu, membuat tubuh tidak pernah benar-benar segar. Burnout juga bisa terjadi, terutama jika lansia masih harus merawat pasangan atau anggota keluarga yang sakit. Energi dan emosi terkuras habis, kadang sampai merasa putus asa dan kehilangan semangat hidup. Solusinya? Komunikasi yang tulus, ajak bicara, dengarkan tanpa menghakimi, dan berikan ruang bagi mereka untuk mengekspresikan perasaan. Kadang hanya dengan didengarkan saja, beban mereka sudah terasa lebih ringan. Ciptakan lingkungan yang suportif. Ajak lansia untuk melakukan aktivitas ringan seperti berkebun, jalan pagi, atau bergabung dengan klub senam lansia. Aktivitas sosial dan fisik sangat membantu menjaga kesehatan mental. Jangan ragu untuk mengajak mereka ke psikolog atau psikiater jika diperlukan. Ini bukan tanda kelemahan, justru bentuk kepedulian dan kasih sayang. Terapi bicara atau konseling bisa sangat membantu lansia untuk mengurai beban pikiran, menemukan solusi, dan membangun kembali rasa percaya diri. Jika masalah psikologis diabaikan, kualitas hidup lansia bisa anjlok drastis. Risiko penyakit fisik meningkat dan mereka makin terisolasi dari lingkungan sekitar. Perhatikan perubahan perilaku, menjadi pendiam, mudah marah, kehilangan nafsu makan, atau menarik diri dari keluarga. Itu semua adalah sinyal minta tolong yang tidak boleh diabaikan. Ingat, masalah mental dan fisik saling mempengaruhi. Pikiran yang tidak sehat bisa memperburuk kondisi tubuh, begitu juga sebaliknya. Jangan langsung menganggap kelelahan lansia hanya karena faktor fisik. Bisa jadi, ada perang sunyi di kepala mereka yang tidak terlihat. Menangani masalah psikologis adalah langkah pertama untuk mengembalikan energi, semangat hidup, dan harapan di masa tua. Pikiran yang sehat akan membuat tubuh lebih kuat dan bahagia. Jangan remehkan kesehatan mental lansia. Ini adalah tanggung jawab kita bersama sebagai keluarga dan masyarakat. Dukung mereka untuk tetap aktif secara sosial dan emosional. Hubungan yang hangat dan penuh perhatian sangat berarti bagi mereka. Sediakan waktu untuk mendengarkan cerita dan pengalaman hidup mereka. Pengakuan dan penghargaan dari keluarga bisa menjadi sumber kebahagiaan tersendiri. Bantu mereka menemukan kembali hobi atau aktivitas yang disukai, agar hari-hari terasa lebih bermakna dan penuh warna. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Dukungan dari orang terdekat sangat penting untuk proses pemulihan. Kesehatan mental adalah fondasi masa tua yang bahagia dan bermakna. Dengan perhatian dan kasih sayang, lansia bisa menikmati hari tua dengan lebih tenang. Yuk, mulai peduli dari sekarang. Jadikan kesehatan mental lansia sebagai prioritas bersama, demi masa tua yang lebih sehat dan bahagia.
Sekarang kita bahas penyebab kedua, masalah fisik. Ini adalah tantangan yang sering dihadapi para lansia, dan seringkali menjadi sumber utama kelelahan yang berkepanjangan. Seiring bertambahnya usia, tubuh memang mengalami banyak perubahan, baik dari luar maupun dalam. Tubuh kita bisa diibaratkan seperti mesin tua. Kalau ada komponen yang aus, pasti butuh perhatian ekstra. Setiap bagian tubuh punya peran penting, dan jika satu saja bermasalah, efeknya bisa terasa ke seluruh tubuh. Salah satu masalah fisik yang sering muncul adalah anemia. Kurang darah membuat tubuh terasa lemas, kepala sering pusing, dan napas jadi pendek. Kondisi ini bisa membuat lansia sulit beraktivitas, bahkan untuk hal-hal sederhana. Masalah jantung juga sangat umum terjadi. Jika jantung sebagai pompa utama tubuh melemah, aliran darah dan oksigen ke seluruh tubuh jadi tidak lancar. Akibatnya, tubuh cepat lelah, kaki bisa bengkak, sia, dan napas terasa sesak, terutama saat beraktivitas ringan. Paru-paru yang bermasalah, misalnya akibat kebiasaan merokok atau paparan polusi bertahun-tahun, juga bisa membuat napas terasa berat. Energi pun cepat habis, sehingga aktivitas sehari-hari terasa jauh lebih berat. Diabetes adalah penyebab lain yang sering luput dari perhatian. Gula darah yang tidak stabil membuat tubuh tidak bisa menggunakan energi dengan baik, sehingga lansia mudah merasa lelah, bahkan setelah istirahat cukup. Masalah pada kelenjar tiroid juga bisa memperlambat metabolisme. Tubuh serasa hidup dalam slow motion, semua gerakan terasa berat, dan semangat pun menurun. Solusi utama untuk mengatasi masalah fisik ini adalah dengan rutin memeriksakan kesehatan. Medical check-up tahunan sangat penting untuk lansia, agar masalah bisa terdeteksi sejak dini. Pemeriksaan darah, jantung, gula, dan tiroid sebaiknya dilakukan secara berkala. Deteksi dini jauh lebih baik daripada menunggu kondisi memburuk. Nutrisi juga sangat berperan. Pastikan asupan makanan bergizi, cukup zat besi, protein, serta kurangi garam dan gula. Makanan sehat membantu tubuh tetap bertenaga dan mempercepat pemulihan. Jangan mencoba menjadi dokter untuk diri sendiri. Jika merasa lelah terus-menerus, segera konsultasikan ke dokter agar penyebabnya bisa diketahui dan ditangani dengan tepat. Jangan hanya mengandalkan vitamin atau jamu tanpa tahu penyebab pastinya. Pengobatan yang tidak tepat justru bisa memperburuk kondisi. Jika masalah fisik diabaikan, bisa berujung pada komplikasi serius. Jantung, ginjal, dan diabetes bisa semakin parah, bahkan mengancam nyawa. Kualitas hidup pun menurun drastis. Aktivitas sehari-hari seperti mandi, berpakaian, atau berjalan sebentar saja bisa terasa sangat melelahkan. Ketergantungan pada orang lain pun meningkat, dan ini bisa memicu masalah psikologis seperti rasa tidak berdaya atau depresi. Ingat, tubuh kita saling terhubung. Jika satu organ bermasalah, efeknya bisa menjalar ke organ lain, sehingga penting untuk menjaga kesehatan secara menyeluruh. Kelelahan fisik adalah alarm tubuh yang tidak boleh diabaikan. Dengarkan sinyal tubuh dan segera cari tahu penyebabnya. Periksa mesin tubuh secara berkala. Pastikan semua komponen berfungsi dengan baik agar tetap aktif dan mandiri. Berikan nutrisi terbaik setiap hari, dan jangan ragu untuk segera ke dokter jika ada tanda-tanda kerusakan pada tubuh. Tubuh yang sehat adalah kunci masa tua yang bahagia dan penuh semangat. Jangan tunggu sampai kondisi memburuk baru bertindak. Pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan. Ajak orang tua untuk aktif memeriksakan diri, dan dukung mereka agar tidak takut atau ragu ke dokter. Edukasi keluarga tentang pentingnya deteksi dini sangatlah penting, agar semua anggota keluarga bisa saling mendukung. Jadikan medical check-up sebagai rutinitas, bukan hanya reaksi saat sakit. Dengan begitu, kesehatan lansia bisa lebih terjaga. Kesehatan fisik adalah investasi jangka panjang yang hasilnya bisa dinikmati di masa tua. Rawat tubuh sejak dini, agar masa tua bisa dijalani dengan lebih bertenaga, mandiri, dan bahagia bersama keluarga. Jangan remehkan sinyal kelelahan, cari tahu penyebabnya, dan lakukan tindakan yang tepat untuk menjaga kualitas hidup. Penyebab ketiga, kebiasaan sehari-hari yang sering kita anggap sepele, padahal dampaknya besar untuk kesehatan lansia. Banyak orang tidak sadar, rutinitas kecil yang dilakukan setiap hari bisa menumpuk dan memengaruhi energi serta kualitas hidup di masa tua. Tidur kurang atau kualitas tidur buruk bikin energi drop, mood jelek, dan gampang lelah. Lansia sering terbangun di malam hari atau sulit tidur nyenyak, sehingga tubuh tidak mendapat waktu cukup untuk memulihkan diri. Akibatnya, keesokan harinya terasa berat dan tidak bertenaga. Kurang gerak juga bahaya. Semakin sedikit bergerak,
otot makin lemah, makin cepat capek. Duduk terlalu lama, jarang beraktivitas fisik, membuat tubuh kehilangan kekuatan dan fleksibilitas. Ini bisa mempercepat penurunan fungsi tubuh dan meningkatkan risiko jatuh. Pola makan buruk, banyak makanan olahan, gula dan lemak jenuh bikin energi naik turun kayak roller coaster. Makanan seperti ini memang praktis, tapi bisa menyebabkan gula darah tidak stabil, membuat tubuh mudah lelah dan sulit konsentrasi. Berat badan berlebih, bikin tubuh kerja ekstra, makin gampang lelah. Selain itu, kelebihan berat badan juga meningkatkan risiko penyakit kronis seperti diabetes dan tekanan darah tinggi, yang semakin menguras energi. Dehidrasi juga sering terjadi, lansia jarang merasa haus, padahal air penting untuk energi. Kekurangan cairan bisa menyebabkan pusing, lemas, bahkan memperburuk kondisi kesehatan yang sudah ada. Obat-obatan tertentu bisa bikin ngantuk dan lelah. Selalu konsultasikan ke dokter. Efek samping obat kadang tidak disadari, padahal bisa memengaruhi aktivitas harian. Alkohol juga mengganggu tidur, bikin paginya tetap lelah walau tidur lama. Selain itu, alkohol bisa memperburuk kondisi kesehatan lain dan menurunkan daya tahan tubuh. Solusi? Bangun kebiasaan sehat yang konsisten. Ciptakan rutinitas tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari. Hindari gadget dan kafein sebelum tidur. Suasana kamar yang nyaman dan tenang juga membantu tidur lebih nyenyak. Mulai aktivitas fisik ringan, jalan pagi, senam, yoga, atau berenang. Pilih aktivitas yang disukai agar lebih semangat dan konsisten melakukannya. Pola makan sehat, perbanyak sayur buah, protein tanpa lemak, kurangi gula dan garam. Makan teratur dan porsi cukup membantu menjaga energi sepanjang hari. Minum air putih cukup setiap hari, jangan tunggu haus. Bawa botol air kemanapun pergi agar kebutuhan cairan selalu terpenuhi. Jangan hentikan obat tanpa konsultasi dokter. Jika merasa lelah setelah minum obat, tanyakan alternatif atau penyesuaian dosis. Ajak keluarga jadi contoh, olahraga dan makan sehat bareng. Dukungan keluarga sangat penting agar lansia tidak merasa sendirian dalam menjalani perubahan. Perubahan kecil, konsisten, hasilnya besar untuk energi di masa tua. Mulai dari langkah sederhana, seperti berjalan kaki setiap hari, atau mengganti camilan dengan buah. Jangan tunggu lelah, jadi kronis baru berubah. Semakin cepat memulai, semakin besar manfaat yang dirasakan. Kebiasaan sehat adalah investasi terbaik untuk masa depan. Setiap perubahan positif hari ini akan berdampak besar di masa mendatang. Dukung lansia membangun rutinitas sehat, baik dari keluarga maupun lingkungan sekitar. Semangat bersama membuat perubahan lebih mudah dijalani. Jadikan lingkungan rumah mendukung gaya hidup aktif, misalnya dengan menyediakan alat olahraga sederhana atau bahan makanan sehat di rumah. Ingat, perubahan dimulai dari langkah kecil. Tidak perlu langsung sempurna, yang penting konsisten. Kualitas hidup di masa tua ditentukan kebiasaan hari ini. Semakin baik kebiasaan yang dibangun, semakin sehat dan bahagia masa tua nanti. Yuk, mulai perbaiki kebiasaan dari sekarang. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk hidup lebih sehat dan bertenaga. Kesimpulannya, gampang capek di usia senja bukan hal normal. Itu sinyal tubuh ada masalah. Masalah bisa dari pikiran, fisik, atau kebiasaan, semuanya saling berkaitan. Jangan anggap remeh, segera konsultasi ke dokter jika kelelahan tidak wajar. Jaga kesehatan fisik dan mental, itu paket lengkap untuk masa tua yang bahagia. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke keluarga atau teman yang butuh info ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay smart, stay healthy,